Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak benda dan gaya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila dalam selang waktu tertentu kedudukannya berubah terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Gerak bersifat relatif, artinya suatu benda yang bergerak ini bergantung pada titik acuan yang digunakan. Sebagai contoh, orang yang naik sepeda meninggalkan rumah. Orang yang naik sepeda dapat dikatakan bergerak terhadap rumahnya, atau dapat dikatakan kedudukannya berubah terhadap rumah yang digunakan sebagai titik acuannya. Namun berbeda jika ia berada pada sepedanya. Karena sama-sama bergerak dengan sepedanya, maka dapat dikatakan ia diam terhadap sepeda. Kemudian kita bahas gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasnya berupa garis lurus. Pada gerak lurus, dalam selang rentang waktu tertentu, terjadi perpindahan yang besarnya sama. Pada gerak lurus, terdapat istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda serta arah geraknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jarak hanya memiliki besar saja, sedangkan perpindahan ini selain memiliki besar juga memiliki arah. Sebagai contoh, dapat kita lihat di papan, seorang bergerak dari TA sejauh 300 meter ke titik B, kemudian bergerak jauh 200 ke titik C, dan kembali lagi ke titik B. Dari contoh tersebut, maka dapat diketahui perpindahannya sejauh A ke B, yaitu 300 meter. Sedangkan jarak yang ditempuhnya yaitu merupakan lintasan dari titik A ke B, ke C, dan kembali ke B, yaitu 700 meter. Berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian kelajuan dan kecepatan biasanya dianggap sama. Namun dalam ilmu fisika, antara kelajuan dan kecepatan adalah berbeda. Perbedaannya adalah kelajuan adalah merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Oleh karena itu, kelajuan ini termasuk pada besaran skalar, hanya memiliki besar saja. Sedangkan kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor, selain memiliki besar, juga memiliki arah. Kemudian, rumus yang berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan adalah V, kecepatan, ini diperoleh dari pembagian antara jarak dibagi waktu. V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon sama dengan jarak dalam satuan meter kemudian dibagi T dalam satuan sekon. Kemudian gerak berdasarkan lintasannya ini dapat dibedakan. Yang pertama adalah gerak lurus, gerak yang lintasnya berupa garis lurus, contohnya gerak mobil pada jalan yang lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasnya berupa garis melingkar, contohnya adalah gerak jarum jam atau gerak roda yang berputar. Ketiga adalah gerak parabola atau gerak melengkung, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Contohnya adalah
peluru meriam yang ditembakkan akan membentuk suatu lintasan berupa garis lengkung. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Sebagai contoh, mobil bergerak di jalan yang lurus dan sepi dengan kecepatan tetap. Rumus yang berkaitan dengan GLB untuk mencari kecepatan atau V dalam satuan meter per sekon sama dengan jarak atau S dalam satuan meter dibagi waktu atau T dalam satuan sekon. Untuk menghitungnya lain, rumus bisa dirubah. Seperti contoh, untuk mencari waktu T dalam sekon sama dengan S dalam meter dibagi V dalam satuan meter per sekon. Atau untuk mencari jarak, S jarak dalam satuan meter sama dengan V kecepatan kali waktu. Bagi contoh soal berikut, sebuah mobil bergerak menempuh jarak 6.000 meter atau 6 km dalam waktu 600 sekon. Berapa kelajuan mobil tersebut? Penyelesaian dilakukan dengan cara sistematis. Yang pertama diketahui jarak S sama dengan 6.000 meter atau dalam 6 km. Waktu T sama dengan 600 sekon. Ditanya kelajuan atau V. Jawab. P sama dengan S per T atau kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti 6.000 meter dibagi 600 sekon sama dengan 60 meter per sekon. Ini kan pembahasan tentang GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah tiap waktunya atau tiap selang waktunya. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau selang waktu disebut dengan istilah percepatan, disimbolkan dengan A kecil, dan diberi satuan meter per sekon kuadrat atau meter per sekon pangkat 2. GLBB dibagi 2, A yaitu GLBB dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya semakin bertambah. Sebagai contoh adalah saat mobil pada jalan yang turun. Yang kedua, yang B adalah gerak lurus berubah diperlambat. Ini kecepatannya semakin melambat. Contoh adalah mobil yang bergerak naik. Rumus yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan antara lain, yang pertama adalah untuk menghitung percepatan atau A dalam satuan meter per sekon kuadrat sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon dibagi T waktu dalam satuan sekon. Atau dapat juga dicari dengan rumus percepatan A sama dengan PT kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T waktu. Demikian pembahasan tentang gerak lurus berubah beraturan. Di bawah ini gambar atau bagan yang berhubungan dengan gerak lurus beraturan atau GLB ataupun gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu seorang pelari yang berlari menempuh jarak yang sama setiap
selang waktunya. Kita lihat 0 sampai 2 sekon menempuh jarak yang sama. 2 sampai 4 sekon juga menempuh jarak yang sama. Ini adalah contoh GLB. Sekarang kita bandingkan yang kedua, yaitu sebuah mobil bergerak meninggalkan lampu hijau. Ini adalah contoh gerak dipercepat, tapi kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan kita lihat gambar berikutnya, yaitu gerak yang diperlambat. Sebuah mobil yang bergerak melambat, setelah depannya adalah ada lampu merah. Untuk gambar lain silakan dipelajari supaya dipaham. Baik, kita akhiri pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.